Tiara tanpa malu mengajak Aryo selingkuh. Aryo kaget, tentu saja Aryo langsung menolak. Tapi Tiara tidak patah arang. Tiara terus memaksa Aryo dan mengiming-imingi kenaikan upah asal mau jadi selingkuhan Tiara. Ayolah Mas Aryo, aku janji tidak akan membocorkan hal ini pada siapapun, apalagi sama istrimu. Aku hanya butuh kamu temani aku untuk memuaskan hasratku. Suara Tiara terdengar halus di telinga Aryo. Ya, karena saat itu Tiara sengaja bicara dengan jarak yang begitu dekat dengan Aryo. Bahkan Tiara bicara sambil menempelkan dadanya yang sedikit terbuka itu ke punggung Aryo. Jantung Aryo langsung berdegup kencang. Di satu sisi Aryo tidak ingin mengkhianati Indah, tapi di sisi lain Aryo hanya manusia biasa yang tidak luput dari godaan. Aryo bingung harus bagaimana. Aryo hanya diam saja. Sebaliknya Tiara mulai berani melingkarkan kedua tangannya memeluk Aryo dari belakang. Tiara rapatkan tubuhnya ke tubuh Aryo. Aryo jadi bisa menghirup wangi parfum mahal yang dipakai Tiara. Detak jantungnya terus mengencang. Tidak bisa Aryo kendalikan. Tiara tersenyum senang. Tiara sepertinya tahu Aryo mulai kehilangan akal sehatnya dan mulai terperangkap masuk dalam jebakannya. Tiara pakai kesempatan tersebut dengan kembali mencoba menggoda Aryo lagi. Perlahan Tiara membalikkan tubuh atletis Aryo, lalu perlahan namun pasti jemari tangannya yang lentik mulai membelai wajah tampan Aryo. Lagi-lagi Aryo hanya diam mematung. Sepertinya Aryo mulai terbuai, sampai akhirnya Tiara dekatkan bibirnya ke bibir Aryo. Aryo yang sudah dikuasai nafsu membalasnya. Kini dua manusia yang sudah terikat janji suci pernikahan dengan pasangan masing-masing itu malah terjerat hubungan terlarang yang tidak seharusnya terjadi. Tiara sangat puas dengan permainan panjang Aryo. Menurut Tiara, Aryo lebih bisa memuaskan hasratnya dibanding Doni. Senyum kepuasan tidak henti-hentinya terukir dari bibirnya. Sebaliknya, Aryo malah tercenung di pinggir ranjang. Aryo menyesali semua yang sudah terjadi. Berkali-kali Aryo istighfar sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku sampai terjerat tipu daya Bu Tiara? Keluh Aryo dalam hatinya. Tiara sepertinya tahu reaksi Aryo pasti akan seperti itu. Tapi Tiara bersikap masa bodoh. Tiara pilih untuk membujuk Aryo agar jangan pernah menyesalinya. Tidak ada gunanya kamu menyesali, Mas. Toh kita sudah sama-sama dewasa, sudah tahu akibatnya, dan yang paling penting kita melakukannya atas dasar suka sama suka, iya kan? Tidak ada paksaan sama sekali. Tiara mencoba membujuk sambil mengusap-usap tangan kekar Aryo. Aryo masih tidak bergeming. Aryo bingung. Di satu sisi Aryo tahu yang dia lakukan itu salah, tapi di sisi lain, sebagai laki-laki normal, Aryo tidak bisa menghindar dari pesona kecantikan Tiara yang begitu membius dirinya. Aku merasa sangat bersalah pada Indah istriku, Bu. Indah pasti akan kecewa dan marah bila tahu aku sudah mengkhianatinya. Suara Aryo terdengar lirih. Tersirat rasa sesal yang masih belum hilang dari dirinya. Tiara seperti bisa membaca isi hati Aryo. Tiara pun makin gencar meyakinkan Aryo agar jangan merasa bersalah atas pengkhianatan yang sudah dilakukan kepada Indah. Sudahlah Mas, tidak usah berlebihan begitu. Aku malah bahagia kamu hadir di saat aku sedang haus akan kasih sayang suamiku. Kamu kan butuh banyak biaya untuk persalinan istrimu nanti. Aku akan bayar kamu sebagai imbalan karena sudah memuaskan aku di ranjang. Tiara berkata lembut setengah berbisik di telinga Aryo. Aryo masih diam. Tiara lalu beranjak dari ranjang lalu berjalan menuju laci kecil yang ada di samping ranjang. Tiara keluarkan amplop berisi tumpukan uang.
Dia ambil 10 lembar uang 100.000 lalu menyerahkannya ke Aryo. "Ini buat kamu, Mas." Aryo masih bengong. "Ini uang apa, Bu? Maaf, saya tidak bisa menerimanya. Saya kan sudah menerima upah," tolak Aryo. Tapi Tiara terus memaksanya agar menerima uang itu. "Udah ambil aja, Mas. Saya tahu istrimu lagi banyak kebutuhan. Jangan ditolak ya," kata Tiara sambil tersenyum manis. Dengan tangan gemetar Aryo menerima uang itu. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi dia senang bisa dapat uang banyak, tapi di sisi lain dia tidak mau dapat uang dari hasil tidak halal. Tapi yang namanya iblis pasti lebih lihai dalam menjerumuskan manusia ke dalam jurang dosa. Setelah hari itu Tiara jadi ketagihan, minta terus dilayani hasratnya oleh Aryo. Aryo yang juga mulai menikmati hubungan terlarang itu, kini sudah tidak lagi menolak ajakan Tiara. Bahkan kini Aryo mulai bosan sama Indah yang sedang hamil tua. Aryo diam-diam mulai membandingkan tubuh Indah yang gembrot dengan tubuh sintal Tiara. Aryo sudah tidak lagi bergairah menyentuh istrinya, ditambah lagi dengan semua cacian dan makian Tuti yang rutin dia dengar. Makin membuat Aryo mulai tidak betah tinggal di rumah. Indah pun rupanya mulai menyadari perubahan sikap suaminya yang tidak lagi sangat dulu. Kini Aryo mulai cuek padanya. Aryo kini suka berangkat kerja lebih pagi, tapi pulangnya suka larut malam pas Indah dan Tuti sudah terlelap. Meski Indah akui kini Aryo selalu memberi uang jauh lebih banyak dari sebelumnya, tapi Indah merindukan sosok Aryo yang dulu. Aryo yang lembut, penuh perhatian dan penyayang. Setiap kali Indah mempertanyakan perubahan sikap Aryo, Aryo selalu berkilah kalau itu hanya perasaan Indah saja. Namun Aryo lupa bila insting seorang istri itu sangat kuat. Indah sempat curiga jangan-jangan Aryo selingkuh dengan perempuan lain, namun Indah segera menepis pikiran buruk tersebut. Dia tidak mau mencurigai suaminya sendiri. Tapi makin kesini perubahan sikap Aryo makin terlihat jelas. Aryo mulai bersikap kasar sama Indah bila Indah melakukan kesalahan, meski hanya sebuah kesalahan kecil. Aryo akan memarahi dan memakinya hingga Indah menangis. Indah jadi makin curiga jangan-jangan suaminya beneran selingkuh, karena sekarang mulai jarang pulang. Indah diam-diam menyusul ke rumah Tiara. Kebetulan saat itu pintu rumah Tiara tidak dikunci. Indah sok memergoki Aryo sedang bersama Tiara di kamarnya, sedang berpelukan mesra. Istri mana yang tidak sakit hati melihatnya. Indah teriak histeris memanggil nama Aryo, lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah Tiara sambil menangis. Indah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tuti yang geram mendengar pengakuan Indah minta bantuan Pak RT. Di depan warga dan Pak RT, Aryo janji tidak akan mengulangi perbuatannya. Tiara yang sudah ketagihan bercinta dengan Aryo merasa sangat tersiksa. Tiara minta Aryo tetap jadi selingkuhannya. Di mata Tiara, Aryo jauh lebih bisa memuaskan hasratnya dibanding Doni. Makanya Tiara tidak rela kehilangan Aryo begitu saja. Dia bilang akan bayar jasa Aryo asal Aryo mau memenuhi hasratnya. Awalnya Aryo menolak dan minta Tiara mengakhiri semuanya. Aryo bahkan bilang akan berhenti kerja jadi tukang kebun. Dia akan cari pekerjaan lain. Tiara geram. Dia tidak mau begitu saja melepaskan Aryo dari pelukannya. Diam-diam Tiara mendatangi seorang dukun buat dipasang susuk. Dia ingin Aryo tergila-gila padanya dan berbalik membenci Indah. Susuk tersebut dimasukkan sang dukun yang bernama Abah Anom ke dalam kemaluan dan beberapa titik di wajahnya. Sang dukun meyakinkan Tiara kalau nanti susuk yang dipasang di kemaluan akan membuat Aryo atau laki-laki manapun jadi ketagihan bercinta dengannya. Sedangkan susuk yang dipasang di bagian wajah akan membuat aura kecantikannya makin terpancar. Sebelum meninggalkan tempat praktek, sang dukun berpesan kepada Tiara, "Kamu harus rutin datang ke sini setidaknya 6 bulan sekali.
biar Abah bisa mengontrol semua susuk yang ada di tubuhmu. Jangan lupa, setiap susuk pasti ada pantangannya, ucap sang dukun. Tiara menyimak ucapan sang dukun dengan wajah serius. Baik Bah, beritahu saya apa saja pantangannya, kata Tiara dengan wajah serius. Pertama, kamu tidak boleh makan sate langsung dari tusukannya. Kedua, jangan berjalan melewati bawah jemuran. Ketiga, jangan makan pisang emas, pisang raja, pisang tanduk, labu air, dan daun kelor, jelas sang dukun panjang lebar. Tiara kembali manggut-manggut, tanda paham. Tanpa menunggu reaksi dari Tiara, sang dukun kembali menambahkan, kalau kamu sampai melanggar satu di antara semua pantangan itu, maka khasiat susuk yang ada di tubuhmu akan luntur. Yang terburuk, kamu akan terlihat jauh lebih jelek dari sebelumnya. Paham? Sang dukun menatap lekat ke arah Tiara yang masih duduk bersimpu di depannya. Baiklah, saya paham, sahut Tiara singkat. Tiara pun pamitan dan segera meninggalkan rumah sang dukun. Tiara yang tidak mau dicurigai oleh warga sengaja pulang pergi naik ojek. Tiara tidak sabar segera ingin bertemu Aryo. Singkat cerita, usaha Tiara pun berhasil. Aryo pun jadi korban kedahsyatan pengaruh susuk Tiara. Aryo yang sempat ingin bertobat dengan benar-benar mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Tiara, kini jadi tersiksa setiap saat selalu terbayang-bayang wajah Tiara.